Pada semacam itu biasalah bagi kita tidur dalam keadaan junub. Jawabannya orang-orang yang dekat di sisi Allah, jangankan akan terbabit dengan perkara-perkara haram dan syubhat, kalau seandainya hanya setakat makruh pun mereka merasa bersalah betul. Saya sering bukan ingin memperhatikan sesiapa, tapi kadang-kadang ingin lebih pasti, walakin liyatma'inna qalbi, tapi membuat hati dan perasaan jadi terganggu. Sering ramai orang masuk masjid tak kisah kanankah yang dilangkahkan atau kirikah pada waktu masuk. Nih kawan-kawan daripada tapis, hati-hati. Kita alhamdulillah Allah bagi akal, Allah bagi pemikiran yang waras, Allah bagi bermacam-macam nikmat, dengan mata, dengan telinga, dengan hidung, dan juga dengan satu persatu mempunyai nilai yang mahal di sisi Allah Jalla wa'ala. Lembu, mahal-mahalnya harga lembu, seutuhnya lembu daripada tanduk sampai kuku, harganya paling mahal dalam 2, 3, 4 ribu RM saja. Itu dengan satu lubang hidung kita saja jauh lebih mahal daripada satu ekor lembu, kerbau, kambing, dan semuanya. Satu lubang hidung kita ini dendaannya 50 ekor onta, kalau kali 3.000 saja nilainya 1.150.000 RM. Satu lubang hidung nih, 2 lubang hidung nilainya sama dengan 100 ekor onta, 300.000 RM. Mata macam tu, telinga macam tu, tangan macam tu, Allah berikan anugerah nikmat yang termahal daripada bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita. Jadi dengan mereka tidak mau kalau sampai terbabit dengan benda-benda makruh. Kalau memang kita merasa diri kita berharga, mulia dan dekat kepada Allah Jalla wa'ala, nih dengan masjid yang lawa dan cantik ini untuk dinikmati oleh siapa? Kesedapan mata memandang. Tertanya-tanya juga, lampu ini bila dinyalakan hari raya nyala, rayakah, atau pada masa tuanku sembahyang sinikah, atau pada masa ada tetamu kehormatan kah, apa hanya setakat perhiasan macam itu saja? Sebab kita nampak di Masjidil Nabawi, kan di Masjidil Haram, lampu-lampu yang lawa itu memang mereka nyalakan tiap malam. Ya, kos belanja lagi nanti banyak. Itu hanya setakat perhiasan ala kulli hal. Persiapan lah, mungkin ada perlu, bila mana perlu akan kita nyalakan juga. Khair untuk tatapan mata kita melihat, Masya Allah tabarakallah, masjidnya lawa, cantik, indah, malaikat ramai, curahan rahmat melimpah ruah. Selain daripada itu, kita sedang berada fi raudhatin min riyadil jannah, berada di taman-tamanan surga. Maka tidak sepatutnya lah kalau pada saat kita meninggalkan masjid, kita dahulukan kaki kanan pada waktu kita keluar, dan tidak sepatutnya lah dengan kita melangkahkan kaki kiri pada waktu kita masuk. Sebab kita bukan masuk ke istana, bukan masuk ke tandas, bukan masuk ke rumah, tapi kita masuk kepada tempat bergelemangnya curahan rahmat dan maghfirah daripada Allah. Itu kadang-kadang kita tidak terperhatikan. Minum, keripap, donat. Jadi kadang-kadang, dan banyak sekali saya perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mikrofon tangan kanan, Qur'annya tangan kiri. Tuh banyak yang baca maulid hafiz. Ini bukan cerita santri, bukan cerita pelajar. Tuh guru pun macam tu juga. Angkat Quran, angkat kitab, angkat buku dengan tangan kiri, mikrofon tangan kanan. Hatta pada tu baca doa tahlil, Bismillahirrahmanirrahim, panjang doanya, tapi Qurannya diangkat, atau buku panduan Yasin yang dibaca tu tangan kiri. Tak layak ke Al-Quran diangkat dengan tangan kanan sebagai penghormatan kepada Al-Quran yang mulia. Itu hasasiah, kesensitifan yang semacam itu dimiliki oleh orang-orang yang dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Nabi kita menyukakan at-tayamun fi kulli syai', tahir, mendahulukan yang kanan kepada tiap perkara yang bersih. Jadi kalau pada waktu kita bersalaman dengan tangan kanan, memberi dengan tangan kanan, menerima dengan tangan kanan, mengangkat Al-Quran, tak ada masalah, sama saja bang, angkat begini.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan pada taufik tadi itu. Rifqan rifqan ya habib. Apa? Rifqan rifqan ya. Rifqan rifqan. Lupa. Wa salatullah, itu janggal situ lagunya. Wa salatullahil bari ala nabil mukhtari, wa salatullahil bari ala nabil mukhtari, dan seterusnya. Situ lagu agak janggal dan ada yang tersalah ayatnya. Begitu juga dengan lantunan doa hadis idan sarafa, in sarafa bukan idan sarafa. Itu yang dibaca sama Arifin, kalau tidak nanti dibetulkan sebelum diperbanyak. Nanti anak cek balik, kita duduk berdua. Jadi ini cerita bekas sudah nih. Habib Syekh bisa baca. Ya hadisir waidan wanshud amamar rakbi birrakbi li uraibun akhadhu ma'ahum qalbi man li idha akhadhu li qalbi man li idha akhadhu li qalbi ya ilahi ya mujibun wa bi taibatani habibun ya ilahi ya mujibun. Dengarin. Ya ilahi ya mujibun wa bi taibatani habibun arju yashfa'lana min dhanbi. Ada beda suara saya tak? Pada saat kitab saya pegang dengan tangan kanan dan dengan kitab saya pegang dengan tangan kiri. Kalau seandainya pada saat dengan tangan kiri ya hadisir waidan wanshud amamar rakbi, tapi kalau tangan kanan ya hadisir waidan, hilang lagunya. Kalau pegang dengan tangan kiri suara lawa dan cantik, tapi kalau pegang dengan tangan kanan suara kita jadi serak. Kalau macam tu oke lah, ada alasan untuk pegang kitab dengan tangan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak seperti air kelapa aja. Tapi rasa air, bukan kelapa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa seperti air biasa. Terus minum dengan tangan kiri. Allah, sedapnya. Seperti rasa air madu atau seperti rasa tongkat ali. Oh, oke lah kalau macam tu. Angkatlah cawan dengan tangan kiri kalau rasanya lebih sedap daripada mengangkat cawan dengan tangan kanan. Ya Allah, bosok, basi, keripap karena diangkat dengan tangan kanan. Tapi kalau kita ambil keripap dengan tangan kiri, sedapnya, baunya harum, nikmatnya, nyamannya. Oke lah, ada alasan untuk guna tangan kiri. Tapi kalau ternyata sama saja rasanya, sama saja nikmatnya, apa problemnya kalau kita guna tangan kanan? Di samping Nabi kita tak marah kita, di samping baginda tidak menyumpahi kita, Nabi kita marah sungguh. Sampai-sampai Nabi kita perumpamakan orang itu seperti syaitan pada saat angkat, ambil, guna, makan, minum dengan menggunakan tangan kiri. Nabi kita bersabda, alladzi ya'kulu bishimalihi, yang makan dengan tangan kirinya, wa yashrabu, dan minum dengan tangan kirinya, memberi dengan tangan kirinya, menerima dengan tangan kirinya, innama huwa syaitan,
itu adalah syaitan. Jadi Nabi kita sangat-sangat tidak berkenan dengan seseorang yang menggunakan tangan kiri. Kita pada saat tergunakan tangan kiri, kita tidak ada rasa sensitif. Oke saja, biasa-biasa saja. Orang yang dekat kepada Allah merasa melakukan suatu kesalahan besar. Kenapa? Sebab aku berarti sudah menguburkan salah satu daripada sunnah Nabi, menguburkan salah satu daripada hukum hakam Allah. Seperti pada saat kita selepas sembahyang 5 waktu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kebanyakannya imam-imam tahfiz yang kita minta untuk mengimami kita pada salat isya dan tarawih, yang kita ambil daripada Indonka atau daripada Fapanika. Kadang-kadang kekakuan mereka tidak berani untuk berputar menghadap kepada makmum, atau paling tidak mengirikan kiblat dan menganamkan makmum. Mihrabnya di sini, tuh mihrab di situ. Jadi dia segan, mungkin kena malu. Tidak perlu malu kalau untuk mengamalkan sunnah. Jadi ya imam kita duduk macam ini, imam dengan kita menghadap langsung. Kenapa kita menghadap mereka? Kita menghadap mereka sebab yang ada di hadapan kita itu adalah orang-orang tua. Di samping juga ramai di kalangan mereka yang mungkin barangkali lebih mulia daripada kita. Kalau tadi kita belakangi mereka karena kita sebagai imam, posisi imam itu adalah di depan. Tapi kalau selepas sembahyang kita duduk semacam ini. Dan ini penjelasan daripada Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari tentang baginda Nabi selepas salam, aqbala alaina biwajhi. Nabi kita menghadap kepada kami. Macam tu silahkan. Atau seperti yang saya gambarkan tadi itu. Tapi kenapa dia tidak buat? Mungkin kena segan, mungkin kena malu, mungkin juga kena tidak tahu. Kemudian pula lawa dengan istighfarnya. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 kali Al-Fatihah. Kalau lagu macam tu biasanya penghujung mesti Al-Fatihah. Maknanya takkan baca ayat kursi. Itu merugikan makmum. Semalam tuh saya ejas waktu selepas kita buka puasa, ternyata kita mempunyai peluang waktu yang cukup panjang. Yang walaupun ada orang Bangla, ada buruh, ada tukang, ada sesiapa saja yang walaupun lapar, tak lama mana kita dah buka dah. Ini kita untuk pusingan yang kedua. Pusingan yang pertama donat masuk, keripap masuk, orte Arab masuk, teh melo semuanya sudah masuk. Pusingan yang keduanya makan berat, nasi kaut seperti gunung jerai dengan lauk tingginya seperti Jabal Uhud. Masya Allah, tabarakallah. Tak lama benda ini dah dekat dah. Jadi tidak terlalu menyita waktu. Makmum imam baca ayat kursi. Lepas maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. 10 kali, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Allahumma antas salam, Fatihah, ayat kursi, tasbih, tahmid, takbir 33 secara cukup, paling lama pun 10 menit saja. Semalam tuh di sebuah masjid, selepas salam langsung berdoa. Saya perhatikan makan, kami makan santai sekali, bertambah lagi, 1 dulang habis tambah lagi. Itu pun sampai pada pukul 8.15 menit saja, masih ada setengah jam lagi waktu. Nah, jadi tidak ada alasan yang walaupun kita sudah lapar, tapi lapar yang sudah terpenuhi dengan beberapa keripap dan donat. Kalau tidak percaya, tengok saja besok. Sini ada buka puasa kan? Ada buka puasa. Tengok orang ambil masakan. Ini kan perih semuanya nih. Kalau kita di RNR berkira sangat. Ambil banyak macam tu, ditengok 15 ringgit. Kalau yang situ tak ada yang tengok. Kau sebanyak-banyaknya, kuenya perih, minumannya perih. Berapa gelas pun kita nak minum, tersuka hati kita. Nah, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud di sini masih ada peluang waktu untuk kita tetap menghidupkan sunnah. Baca kursi, tasbih, tahmid, takbir jangan ditinggalkan pada tiap selepas sembahyang 5 waktu. Kenapa? Sebab imam yang di depan situ bertanggung jawab untuk kesempurnaan sembahyang makmum di belakang. Kita makmum ikut imam. Imam kata waladhdallin, kita kata amin. Imam rukuk, kita rukuk. Imam iktidal, kita iktidal. Kata imam Al-Fatihah, kita Fatihahkan. Kata imam makan.
Jadi kalau macam tu, makmum kebanyakannya ikut imam. Jadi kita minta tanggungjawab daripada imam untuk mempersembahkan sembahyang secara sempurna. Di situ letak pembicaraan yang kita bicarakan tadi itu, hasasiah. Jadi tersalahkah, dosakah kalau pada saat dengan seseorang tadi tidur dalam keadaan junub? Nabi kita kata, na'am, boleh saja, tapi selepas mengambil air wudu. Ini bukan untuk abang belum lagi kan? Sudah belum. InsyaAllah doa bulan Ramadan, doa makbul. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, bukakan pintu bukakan pintu hati mak ayah agar berkenan untuk mengawinkan aku secepatnya ya Allah. Aku ingin berumah tangga ya Allah, tapi tak ada duit ya Allah. Aku ingin kahwin ya Allah, tapi tak ada orang yang mau dengan aku ya Allah. Kenapa belum ada kerjaan? Doa merintih-rintih dan menangis. Allah bagi, InsyaAllah. Tapi Allah akan bagikan sesuai dengan takdir, sesuai dengan ketetapan. Bagus dah, tak ada masalah ya Allah ya Rahman Rahimin. Daripada aja tu sudah air kelapa dah. Kenapa ditukar? Bikin orang susah aja supaya dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Memang lain rasanya. Khair. Kembali. Kaidah mengatakan 5 menit lagi. Ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Kalau kita tak boleh mengerjakan semuanya, jangan kita tinggalkan semuanya. Boleh sedikit, kerjakan apa maunya, apa mampunya. Kerjakan semampu kita. Jadi misalnya seperti dengan amalan tadi itu, selama masih ada yang boleh kita amalkan, kita amalkan. Jadi kalau nak mandi bang, susah bang, mandi bang, sejuk. Ini awal-awal lagi buka puasa 3 kali berbuka. Buka pertama ringan, buka kedua berat, buka ketiga lebih berat lagi. Masya-Allah. Antum tak paham lah, tak apalah, sabarlah. Jadi karena dah letih, dah lengah, dah biasanya jarang-jarang kita mandi pada masa itu. Ini kan ini fakta nyata nih. Tak payah diselidiki atau tidak perlu ditanyakan satu persatu. Semuanya sudah boleh menjawab. Lengah, letih, jenuh. Jadi sunahnya mandi, sunahnya tidur saja lagi. Itu yang saya sebut pada masa rekaman TV Hijrah. Kalau selepas buang air kecil, buang air besar, itu dengan kitanya disuruh beristinja kemudian berwudu. Ada orang yang memperli, macam mana dalam Islam kalau pada saat keluar najis, jelas kencing itu najis. Najis itu adalah najis, kotor, bosok, bau, tapi yang saka disuruh berwudu saja. Sementara pada saat keluar air mani, pancut air mani atau apalah istilahnya, ternyata disuruh mandi. Padahal air mani itu tak kotor mana, bahkan menurut mazhab kita air mani itu bersih. Jadi kenapa pada saat keluar yang bersih kita disuruh mandi? Itu pertanyaan orang yang belum kawin lagi itu. Itu pertanyaan orang yang belum kawin. Kalau pada buang air besar, ternyata disuruh berwudu saja. Buang air kecil, wudu saja, padahal lebih bosok. Pada saat terpancut air bersih, kalau di sana disebut dengan air suci, ternyata diwajibkan mandi. Beda bang. Kalau selepas kita buang air kecil, selepas kita buang air besar, Allah lega, nyaman, sehat, bugar, ghufranaka. Tadi itu pada masa nak kencing, Allah. Menahan kencing sejak daripada pagi sampai maghrib, atau juga pada waktu kita menahan angin, apalagi kalau pada masa ceret-beret. Imam ini lama sungguh baca ayat Astaghfirullahaladzim, bacalah qul huwallahu ahad. Kenapa baca surah Baqarah dalam hati? Hati menyumpah-nyumpah, mengutuk-utuk pada Tuhan imam. Sembahyang ya Allah. Terbuka sedikit saja macik keluar. Masa masuk tandas legoknya ya Allah, nyamannya, sehat sungguh.
orang yang dahsyat macam tu tak payah mandi, cukup berwudu. Tapi kalau selepas buat yang hak satu tu, tak payah buat benda yang satu tu. Kalau pada saat dengan seseorang termimpi saja, badan lesu, supaya bagi segar balik, suruh mandi. Itu hikmatnya mandi selepas junub, selepas buat projek mandi. Kenapa? Abang nantilah. Tuh, jadi Allah Maha mengetahui. Ini ciptaan Allah, produk Allah, Allah tahu.